Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trio Sekti Ardika, NPM 2257 051012. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pengatur robotik, di mana itu tugasnya robot sensor. Sensor pada robot adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur parameter fisik atau kimia dari lingkungan atau dari sistem internal robot itu sendiri. Sensor ini kemudian mengubah data yang dideteksi menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh sistem kontrol robot. Selanjutnya, apa sih robot sensor itu? Untuk definisinya, perangkat elektronik yang digunakan untuk mendeteksi kondisi atau perubahan lingkungan sekitar maupun sistem internal robot. Sensor menjadi indera bagi robot untuk mengenali situasi di sekitarnya. Untuk fungsinya yaitu mengubah data fisik menjadi sinyal listrik agar dapat diproses oleh sistem robot untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan tertentu. Contohnya, sensor jarak, cahaya, suhu, tekanan, posisi, semuanya memberikan data spesifik sesuai fungsi masing-masing dan membantu robot menjalankan tugas secara otomatis. Selanjutnya analogi, sama seperti indera pada manusia dan hewan, sensor memungkinkan robot merasakan dan bereaksi terhadap kondisi lingkungan. Oke, yang selanjutnya peran sensor dalam sistem robotik. Pertama, sebagai masukan untuk sistem kontrol, sensor berfungsi untuk penyedia data utama bagi sistem kontrol robot. Informasi yang dikumpulkan digunakan untuk mengatur gerakan, posisi, kecepatan, dan tindakan robot agar sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang kedua, interaksi dengan lingkungan sekitar. Dengan adanya sensor, robot dapat mengenali objek, menghindari rintangan, mengikuti garis, hingga melakukan manipulasi objek. Ini sangat penting dalam menerapkan robot industri, rumah, tangga, dan kendaraan otonom. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan, sensor memungkinkan robot untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, seperti perubahan pencahayaan, suhu, atau kehadiran objek baru. Hal ini mendukung kemampuan robot untuk bekerja di lingkungan dinamis. Yang keempat, pengambilan keputusan otomatis. Data dari sensor digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan tanpa campur tangan manusia, memungkinkan robot berperilaku secara mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kompleks secara efisien. Oke, yang selanjutnya ada klasifikasi sensor. Untuk internal sensor, yaitu berfungsi untuk mengukur variabel internal robot, contohnya encoder motor untuk kecepatan dan posisi, dan contoh selanjutnya sensor arus konsumsi daya. Untuk eksternal sensor, yaitu mengukur variabel lingkungan, contohnya sensor jarak untuk mendeteksi hambatan. Yang kedua, sensor untuk sentuh kontak fisik. Oke, yang selanjutnya ada jenis-jenis sensor robot. Jenis-jenis sensor robot yang pertama itu ada eh, sensor distance. Yang pertama ultrasonic menggunakan gelombang suara. Ini pembantu saat parkir mobil lah. Yang kedua infrared atau IR menggunakan refleksi IR light obstacle avoidance. Yang ketiga lidar menggunakan laser untuk proses mapping. Yang kedua yaitu sensor cahaya LDR atau resistance checks with lights line follower photodiode generate current when exposed to lights. Yang ketiga yaitu sensor sentuh deteksi sentuhan atau SMD robot. Untuk pressure sensornya ini contohnya robot tangan. Yang keempat itu sensor temperatur sensor. Fungsinya yaitu untuk monitoring semisal sensor kelembapan dan lain-lain.
Yang kelima itu IMU sensor. Accelerometer eh, untuknya difungsikan untuk stabilisasi. Oke, next. Selanjutnya ada cara kerja sensor populer. Yang pertama ada ultrasonic sensor. Cara kerjanya itu dengan cara mengirim gelombang suara dan mengukur waktu gema. Dapat dihitung dengan cara jarak sama dengan kecepatan dikali waktu gema, lalu dibagi dengan 2. Yang selanjutnya yaitu infrared sensor atau IR. Cara kerjanya itu memancarkan cahaya IR dan mendeteksi intensitas pantulan. Objek dekat memantulkan sinyal lebih kuat. Yang terakhir itu motor encoder. Piringan berputar dengan lubang-lubang di roti sensor optik. Jumlah pulsa menentukan posisi dan kecepatan motor. Oke, yang selanjutnya yaitu contoh penerapan sensor. Yang pertama yaitu ada contoh saat robot menghindar hambatan. Ini menggunakan sensor ultrasonik infrared untuk mendeteksi adanya penghalang di depannya. Robot jenis ini sangat umum di robot edukasi dan eksperimen awal. Sensor ultrasonik bekerja mirip seperti kelelawar, mengirimkan gelombang gelombang suara dan mengukur pantulannya. Ini membuat robot bisa melihat objek di depannya dan menghindarinya secara otomatis. Yang contoh kedua itu robot pengikut garis, mengandalkan sensor cahaya untuk tetap berada di jalur. Biasanya digunakan pada lomba robot. Lain follower, sensor cahaya mendeteksi warna garis hitam atau putih di lantai. Jika robot melenceng, motor akan menyesuaikan arah untuk kembali ke jalur. Ini melatih algoritma pengendalian berbasis sensor secara real time. Yang ketiga itu tangan robot. Dilengkapi dengan sensor sentuh untuk tekanan manipulasi objek. Sensor sentuh di jari-jari memungkinkan tangan robot merasakan apakah suatu benda sudah digenggam. Sensor kanan digunakan agar genggaman tidak terlalu kuat atau terlalu lemah. Misalnya untuk memegang telur tanpa memecahkannya. Ini penting dalam robot industri dan robot medis. Yang keempat yaitu mobil otonom menggabungkan lidar kamera dan IMU untuk navigasi. Mobil otonom seperti Waymo dan Tesla menggunakan kombinasi berbagai sensor, seperti lidar, yaitu berfungsi untuk memetakan lingkungan 3D dengan sinar laser, radar, mendeteksi objek dalam segala cuaca, IMU, Inertial Measures Unit, yaitu melacak percepatan dan arah gerak kendaraan. Waymo cenderung mengandalkan banyak jenis sensor untuk akurasi, sedangkan Tesla lebih fokus pada kamera dan AI untuk meniru cara manusia menyetir. Nah, ini merupakan contoh dari penerapan sensor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang selanjutnya ada kesimpulan. Untuk kesimpulan pada materi ini yaitu sensor sangat penting untuk interaksi dan adaptasi robot terhadap lingkungan. Beragam jenis sensor memungkinkan penerapan robot yang bervariasi. Memahami sensor membantu merancang sistem robotik otonom yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi robot sensor. Saya Triuskti Ardika. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.